Kalian sudah buka Post Viewer ya? POP? Sudah. Nah, ini beberapa saya udah coba yang seperti ini. Tapi kita misal contoh lagi ya, misalkan kita mau buat lagi mencari file baru ya. Mau berdasarkan apa? Berdasarkan Google Scholar kah? Berdasarkan Scopus kah? Atau lain sebagainya. Jadi ini adalah menu-menu di POP. Jadi fungsinya POP ini apa? Fungsinya adalah untuk mengunduh atau istilahnya apa ya? Menggali metadata dari database jurnal atau database online ya yang ada di internet. Kenapa kita gunakan POP ini? Karena kita nggak bisa, kalau nggak menggunakan aplikasi ini kita harus ngunduh satu persatu. Misalkan seperti ini ya. Kita bisa ini gunakan atau kita bisa ambil dari salah satu jurnal atau banyak jurnal itu bisa. Raja lemot ya. Di kalian kelihatan nggak ini atau masih tumpuk-tumpuk? Sudah, Pak. Sudah mulai cari jurnal itu, Pak. Oke, siap. Nah, intinya kalau kita menggunakan secara manual berarti kita harus download jurnal itu satu persatu ya. Ini seperti ini ya, berdasarkan volume seperti ini ya. Jadi berdasarkan volume, misalkan kita mau analisis dari tahun 2015 sampai 2020, berarti semua jurnal ini harus di-download, terus dimasukkan ke Mendeley. Oh, sudah ada yang impress. Oke, kalau kita pakai gunakan POP ini, kita bisa melakukan pencarian secara langsung baik menggunakan Scholar atau apa itu bisa. Misalkan kita mau mencari berdasarkan Google Scholar ya, kita pakai keywordnya apa, dimasukkan di sini. Apa contohnya? Ambil saya keyword atau kata kunci. Desain perpustakaan ya, contoh ya. Desain perpustakaan kita ambil dari tahun berapa? Dari tahun 2010 lah kira-kira ya, sampai 2020. Jadi di sini ada, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan author, publication name, title word atau keyword. Jadi paling kita gunakan keyword aja untuk mencari ini. Tahunnya kita batasi misalkan, atau bisa enggak. Kalau enggak batasi berarti dari mana kata desain perpustakaan itu pertama kali muncul itu. Kalau kita batasi seperti ini. Nah, di sini kan ada ini ya, di new ini pencarian berdasarkan cross Scholar, Google Scholar Professor, Microsoft Academic Search, PubMed, Scopus, Web of Science. Seperti ini. Kita coba pakai Google Scholar aja. Ya, di Google Scholar ya. Ini kita buat baru Google Scholar. Islami literasi. Dari tahun berapa? 2010 sampai 2020 seperti ini. Kita mau gali metadatanya di sini ini adalah keterangan di result ini, keterangan publication years, citation years, papernya ada berapa jumlahnya, citasinya ada berapa jumlahnya, sampai H index, G index, H1, nom, annual, sampai di sini hitung-hitungannya ini saya kajian bibliometrik ini ya, ini udah otomatis. Nah, kita mau cari melalui Google Scholar,
kajiannya apa tadi? Perpustakaan, desain perpustakaan ya. Oke. Kalian tampilannya seperti ini. Iya, Pak. Sudah masuk Oke. aplikasi, Pak. Oke, kita lakukan search. Nah, ini kita tunggu. Jadi ini jumlahnya berapa ini akan metadatanya akan terdownload semua. Ini karena mungkin banyak ya. Jadi kita nunggu seperti ini. Sudah banyak tulisan yang download tentang yang nulis tentang apa desain perpustakaan. Nah, muncul seperti ini. Itu jurnal apa aja metadatanya. Kalian bisa praktekkan dengan keyword atau kata kunci yang lain. Halo Mas Najib, ngikuti. Ngikuti Pak, tapi belum buka laptopnya Pak, soalnya di adik laptopnya. Ini tapi Pak, saya rekam kok, nanti maksudnya nyusul bisa gitu. Gitu. Oke. Iya Pak. Nah, sepertilah kira-kira ya. Ini berarti kita harus nunggu yang namanya download metadata sekian banyaknya. Jadi kalau di Google Scholar itu bisa sampai 1000 ya. Jadi sampai 1000 metadatanya ini. Jadi kalau kalian misalkan nanti mau skripsinya mau nulis tentang desain perpustakaan, ada berapa banyak sih jurnal yang apa istilahnya mengkaji tentang desain perpustakaan? Oh, kurang lebih ada sekian ini kalau kita ambil metadata dari Google Scholar. Ini ada 20 tuh. Oh, ini tadi tahunnya kelamaan mungkin ya. Jadi ininya lama jadinya. Mungkin 3 tahun terakhir mungkin ya bisa kita gali. Tapi nggak apa-apa lah, kita sambil nunggu. Saya juga udah praktekkan di beberapa ini ya, di atas itu Islamic literasi agama, berapa data yang bisa diambil itu bisa muncul semua di sini. Ini fungsinya POP. Jadi untuk menggali metadata yang ada di internet atau di database jurnal. Kalau ini kita menggali dari database Google Scholar. Nah, ini publication years 2010 sampai 2020. Citasinya, papernya yang masuk masih 30. Nanti ini bertambah sesuai ini. H-indeknya, G-indek, dan lain sebagainya. Ini hitung-hitungannya seperti yang kemarin. Di aplikasi ini sebenarnya kalau mau digali banyak sekali ini fungsinya. Selain kita mau mencari referensi yang relevan, kan ini kan bisa untuk mencari referensi yang relevan juga toh. Misalkan nanti mahasiswa mau menulis tentang kajian literasi informasi. Wah, ada berapa jurnal sih yang sudah dipublish kajian tentang literasi informasi. Saya mau mencari pakai ini. Ini bukan hanya mencari toh, ini berarti kita juga mendapatkan metadatanya langsung. Jadi di sini ya, ini ada citasinya 8, 11, 11, 4, 9 dan lain sebagainya. Ini rata citasinya hitungannya kemarin indeks. Wah, nggak bisa digeser. Terus ini adalah bisa. Oke. Nah, ranking 1. Terus ada autornya. Autornya siapa itu ditulis di sini. Oh, ada ini nama saya konser ini. Terus title-nya apa? Terus tahun terbitnya, terus publish di mana nama jurnalnya, Jurnal Libri, Jurnal Pari, Edulib, Jurnal Times, Pustaka Loka, Jurnal Teknik Elektro dan lain sebagainya. Oh iya, desain perpustakaan bisa masuk di Jurnal Elektro juga ya. Jurnal Administrasi Bisnis. Nah, ini publishernya di mana? Oh, belum selesai karena
Ini saya kira banyak sekali nih nanti yang akan masuk. Oh, di sini ditampilkan ada 400 out of maximum 1000. Jadi kira-kira ada 400 ini ya. Ada 400 artikel jurnalnya yang ditemukan melalui Google Scholar. Oke, ini sambil ngobrol bisa ditanyakan. Sambil diskusi, silakan. Pak mau bertanya, Pak? Silakan. Iya. Dari kata kunci yang kita gunakan ini dalam pencariannya itu berdasarkan judulnya atau abstrak atau seluruh Pak? Keseluruhan, Pak? Di keyword ini ya. Iya, Pak. Di keyword ini sebenarnya yang paling sesuai baik dari abstrak maupun intinya ini ya, kita masukkan keyword ini adalah mengambil data yang masuk di saya. Nah, ini misal UCS jurnal ya. Kelihatan di situ? Kelihatan, Pak? Nah, ini punyanya Gizana Al-Hikmah. Nah, ketika submit jurnal atau jurnal itu sudah dipublish, maka metadata seperti ini muncul. Nanti metadata seperti muncul mulai dari judul, mulai dari penulis atau pengarang, terus sampai ke abstraknya. Nah, semua itu dipotret oleh publish or perish ini. Di mana yang berhubungan dengan ada yang di antara yang muncul di sini itu ada keyword itu, maka itu akan muncul. Biasanya apa isinya? Isinya biasanya judul, penulis, terus apa? Abstrak, terus sama keyword. Terus juga ada daftar referensinya ya. Lama juga ini. Oh, terus berjalan. Ini lama tidaknya ini tergantung jumlah jurnalnya, juga tergantung pada kecepatan internetnya. Ini sekaligus praktek ya di situ ya. Nah, seperti ini Mas apa? Khalif ya. Halo. Iya, Pak. Oke. Jadi seperti ini. Jadi yang dipotret dari sini judul, nama, abstrak, biasanya Inggris Indonesia, keywordnya muncul, reference. Nah, yang seperti inilah yang diambil metadatanya dari dari publisher atau penerbit. Nah, nanti muncul di sini nih. Ditampilkan semua oleh POP. POP. Jadi fungsinya ini sebenarnya untuk mengambil metadata. Nah, kalau kalian mahasiswa atau kampus lah misalnya punya langganan ke Scopus, itu bisa langsung diambil IPA-nya, API-nya itu. Tapi kalau nggak langganan berarti kita kan nggak bisa ngambil itu. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Ini adalah indeksnya, Sinta, DOAJ, Garuda, IP. Nah, academic search, Watchet, Best, OneSearch. Ini mungkin juga terindeks di Google Scholar juga mestinya ya. Jadi ini hanya sedikit nanti. Laptopnya ini. Di kalian yang praktek menggunakan kata kunci apa?
Terus sudah sampai selesai apa belum? Mas Kolif, Saya pakai yang 1 tahun itu masih setengahnya loh, Pak. pakai apa? Kata kuncinya. Kata kunci perilaku informasi. Totalnya Oke, ada perilaku. 45 padahal, Pak. Oh, padahal 40. Berarti internetnya itu mungkin. Iya, Pak. Yang lain selain Mas Kolif yang praktik di situ? Saya masih belum bisa, Pak. Soalnya laptopnya masih mati, kurang mendukung. Zaki Hanin ya ini. Iya, tapi saya memperhatikan kok, Pak. Laptopnya kenapa? Tapi udah keinstall di laptop ya? Keberatan. Udah, Oh, keberatan masih ya. kepenuhan, iya. Laptopnya kepenuhan. Padahal ini sebenarnya ringan ini sebenarnya. Ini kalau pakai keyword yang lain, mungkin keyword yang lebih spesifik itu akan ditemukan lebih spesifik juga. Pak, itu kalau diambil seadanya itu bisa nggak, Pak? Nggak Diambil harus saat dari total semuanya, nggak harus semuanya gitu, Pak. bisa, tinggal Mas Kolif mau membatasinya tahun berapa sampai tahun berapa di sini tadi. Udah, Pak, maksud saya ini kan tinggal mencari tuh, Pak. Oke. Nah, ini kalau di cancel atau gimana gitu, Pak? Oke, Apa muncul misalnya. seadanya? Biar kita langsung Ya, praktek muncul. gitu, Pak. Oke. Ini yang muncul ya, Mas. Nah, Tapi tadi belum selesai ini ya. ya, Pak. Ini misalkan contohnya ini dari 2010 sampai 2020. Ini ya, tapi ini belum keseluruhan ya. Oke, ini beberapa yang muncul. Ada berapa ini? Banyak ya, kira-kira. Oke. Nah, data ini mau kita apain? Nah, data ini maka kita akan simpan dalam format RIS. File terus ambil save RIS ya. Nih, file terus reference manager. Format ref. Ini banyak ini fungsinya bibtex, CSF, ini untuk Scopus, CSF, EndNote, ini untuk aplikasi reference EndNote, isi juga Johnson. Kita pakai RIS aja. Kita ambil di sini apa tadi? Desain perpustakaan ya. Oke, di desain perpustakaan DS3. Oke, nggak apa-apa. Ikuti ya, terus kita save. Datanya muncul di mana? Desain perpustakaan. Nah, ini formatnya RIS. Research Information System Dokumen. Oke. Dari metadata di sini muncul di sini. Nah, lalu kalau sudah kesimpan di sini, kan seperti ini. Ini kan terkadang begini, terkadang kan enggak, istilahnya metadatanya itu kadang ada yang masih kosong dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita benahi. Gimana untuk membenahi ini? Kita gunakan di contoh RMS ya, kita gunakan di sini aja. Di praktikum. Kita bisa ambil file, terus import, RIS. Ngikuti ya. Iya, Pak. Kita ambil tadi di desktop S3. Oke. Tadi apa? Desain perpustakaan nih ya. Kita open. Oke. Oke, ini metadatanya muncul di sini nih. Nah, kenapa kita harus gunakan RMS? Nah, kadang seperti ini. Nah, ini yang nggak muncul di publish in, apa namanya, penerbitnya. Penerbitnya ini nggak muncul. Nah, ini dibenahi.
Ini penerbitnya nggak muncul, ini benahi. Kalau yang sudah benar berarti nggak perlu dibenahi. Nah, ini fungsinya untuk mengedit di sini nih. Nah, misal contoh ini ya, pengaruh desain interior ITS Surabaya. Ini terbit di jurnal mana? Ini kok nggak kedetek. Misal, oh ini jurnal apa namanya ini? Jurnalnya ITS ini. Lama juga internetnya. Nah ini berarti ini jurnal ya, diganti ke jurnal artikel. Nama jurnalnya apa, volume berapa, isu berapa. Siapa yang baru gabung nih? Fat Sultan. Ini Mendeley-nya kelihatan di situ? Apa numpuk-numpuk di kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, ini namanya jurnal Lib di Librinet ini ya. Ya nama jurnalnya ya. Terus vol 4 1 vol 4 1. Oke. Kan muncul kan Libri kayak gini. Oke ya. Sambil contoh ini diperbaiki semua metadatanya ini. Diperbaiki. Terus setelah itu kita ini lagi kita simpan. Ini metadata ini kita simpan di mana tadi, di sini ya. Apa tadi? Ini tadi ini untuk benahi ya. Jadi untuk benahi misalkan ada judul yang salah, misalkan ada penerbit yang kurang, atau tahunnya yang nggak muncul. Ini baru begitu ya, desain interior baru, formatnya RIS, kita save. Oke, muncul nggak di sini? Oh, ini jadi format RIS yang baru ini, yang lama yang ini, yang sudah kita perbaiki yang di sini, oke ya. Oke, setelah itu kita main ke Force Viewer. Kita create. Nah, yang atas ini kalau udah ada data yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kedua adalah create map based of bibliographic data. Choose opportunity co-authorship, co-occurrence, citation, bibliografi, copying, citation, dan lain sebagainya. Create map based data text. Karena kita belum memiliki atau belum mengolah sebelumnya, kita gunakan yang ini aja. Kita ambil next. Tadi kita datanya dari mana? Dari Scholar kan, formatnya apa tadi di ref ini ya, RIS ini ya. Berarti RIS ini, RIS and not and. Yang atas ini kita yang ambil metadata dari Web of Science, Scopus dan lain sebagainya, itu yang bayar. Sebenarnya dari sini nih kalau punya akses ke Scopus ini datanya lebih detail ini. Metadatanya lebih lengkap. Kita gunakan yang array data from reference manager file. Terus kita next. Formatnya RIS kan. Kita ambil data tadi di sini. Di desktop. Oke, yang mana tadi yang desain perpustakaan? Oh, tadi saya nulisnya desain interior ya, baru ya. Iya, Pak, itu, Pak. Oke, saya benahi dulu. Desain
Desain perpustakaan, oke. Kita ambil ke desain perpustakaan. Desain perpustakaan baru, format RIS. Kita oke. Ya. Terus kita next. Nah, ini co-authorship, author, full counting, dan lain sebagainya. Maksimum number of author per dokumen berapa? Kita misalkan 2 atau berapa, kita ambil berapa gitu ya. Terserah, ini kita yang ngatur ini ya. Ini batas maksimum author. Jadi kan ada ya dokumen itu yang autornya itu buahnya itu satu dokumen yang nulis itu bisa sampai 10, bisa sampai 20. Nah, ini dibatasi berapa itu ya, setiap dokumen berapa maksimumnya. Oke. Nah, minimum number of document on author ini berarti minimum apa ini? Istilahnya dokumennya itu loh apa? Ini nih, semakin kita banyak ya, misalkan ini semakin kosong ini. Jadi kalau 3 ya, berarti hanya 6 yang didapatkan dari 700. Dari 734 autor itu hanya 3, hanya 6 yang nulis bersama. Kalau kita 2 dari 734 autor ada 39 yang nulis bersama. Terus kita next. Nah, ini 39 nih. Nah, siapa sih nama-namanya? Afrina dokumen 2, Febrianti dokumen 222, dokumennya 3. Ini jumlah dokumennya ya. Terus finish. Nah, ini kira-kira ininya, rangkaiannya. Jadi yang kira-kira berhubungan yang mana sih? Ini ternyata antar penulis ini tidak saling berhubungan. Yang berhubungan ini yang Afrina dengan Ibrahim ini bersama, terus Febrianti dengan Zulfiarso dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Ini berdasarkan penulis ya. Jadi ada 34 klaster ini yang menulis bersama. Nih, Afrina dengan Ibrahim. Nah, ini karena metadatanya yang salah tadi, COMS ini kayaknya gelar. Terus ada Haryanti dengan Nugroho. Nah, ini klaster-klaster penulis. Jadi kalau kita visualkan ini, siapa sih yang nulis di, berarti ini Afrina M dan Ibrahim nulisnya di tahun-tahun 2012 ini kan. Karena ini berdasarkan tahun. Visualnya seperti ini. Jadi itemnya ada 39 item, ada 34 cluster, ada linknya yang saling berhubungan itu ternyata ada 5 orang yang saling jadi dari 34 cluster itu setidaknya ada 5 ini yang ditulis oleh minimal 2 orang itu. Afrina Ibrahim, terus apa nanti? Ini juga dihitung. Yang atas-atas ini biasanya ya. Oke. Ini kita bisa rubah-rubah di sini. Misalkan kita mau ambil ya ini. Mau ambil di screenshot, mau diolah data di sini.
Ini hanya untuk visualnya saja. Oke, ini berdasarkan ke author ya. Waduh, mau tutup. Mohon maaf ketutup tadi. Oh ya, kayaknya ini ya. Komputernya perlu kerja ekstra juga ini ya. Karena 3 aplikasi yang dibuka. Oke, Mendeley-nya saya tutup aja. Nah, sekarang kita mau create baru. Map base of tag data sekarang ya. Kita ambil next. Nah, kita ambil dari metadata apa tadi? RIS ya. Kalau punya akses ke IP, itu bisa Microsoft Academy, Crossref, Semantic Scholar. Ini bisa dengan download API-nya langsung. Kita ambil dari dokumen RIS, kita next. Kita pilih lagi tadi. Oke. Kita next. Nah, kita mau berdasarkan apa sih yang mau kita analisis? Berdasarkan title and abstract file, berdasarkan title saja, berdasarkan abstrak saja. Nah, kita coba pakai title dan abstrak. Nah, binary counting kita pakai full binary counting aja. Kita gunakan thesaurus apa enggak, ini untuk pembenaran kata ya, thesaurus. Ya, kita full binary counting, terus kita next. Nah, ini semakin tinggi berarti semakin sedikit ininya antara dokumen yang saling berhubungan. Tapi kalau kita kecilkan ini semakin banyak. Artinya apa? Nih, misalkan kita ambil 3 aja ya, yang sesuai. Ada 101 dokumen yang saling berhubungan. Nah, oh ternyata nulisnya kok Wonogiri. Apa ini? Ada kata, jadi dari beberapa dokumen itu ya, ada yang Wonogiri itu ada 3 dokumen ini. Fleksibel, opak. Oh, yang tadi dengan kata apa tadi? Desain perpustakaan, ternyata ada istilah yang paling berhubungan keywordnya itu adalah opak, itu ada 7 dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ini tadi kan yang penulis tadi ya, ini penulis yang saling berhubungan. Ini klaster-klaster ini klaster ini berarti klaster yang saling berhubungan. Ada biru, ungu, merah. Ini berarti penulis ini saling berhubungan. Sini yang tadi kata-kata itu ya. Nah, kita finish. Nah, kira-kira ini. Ada yang sering muncul ya, studi kasus, sistem informasi perpustakaan, desain interior ini ternyata berhubungan dengan dengan sistem informasi perpustakaan. Terus terkait dengan pencahayaan dan lain sebagainya. Ini klaster sendiri ini. Terus staf perpustakaan download library tahun apa ini? Nah, kita bisa klik per ininya. Oh, ternyata studi kasus hubungannya dengan peran, dengan diklip rancangan. Jadi studi kasus dengan digital library tadi ini yang menghubungkan berarti dengan anggota. Nah, ini berdasarkan tahunnya seperti ini. Jadi yang tahun 2018 berarti
terkait dengan ini yang paling ini peran. Perpustakaan digital ini ternyata udah lama ini, perpustakaan digital. Desain sistem ini udah dari 2013 muncul kata itu. Nah, ada 9 klaster. Klaster pertama itu berhubungan dengan desain penelitian, interior ruang, lantai, lembaga pemilik, lokasi, minat, open, pencahayaan. Ini klaster pertama. Klaster kedua berhubungan dengan desain penelitian, implementasi, makna, menu, name, dan lain sebagainya. Ini karena kita tadi belum ini ya, istilahnya metadata di RIS-nya tadi belum kita benahi melalui reference manager tadi, makanya datanya itu kan rancu seperti ini. Tadi kayak apa namanya gelar tadi masih muncul. Kayak gini, HTTP, email gini masih muncul, nah seperti itu. Nah, biasanya peneliti itu menggunakan ini untuk membuat keterbaruan penelitian. Artinya apa? Berarti kalau membuat penelitian, kalau tema-tema terbaru sekarang ini apa sih terkait dengan desain perpustakaan di 2018 misalnya ya. Di 2018 ini ternyata tentang apa ini, kuning ini. Nah, tentang peran. Jadi peran pustakawan mungkin ya, peran perpustakaan terkait dengan desain interior, desain perpustakaan. Terus apa ini? Studi kasus ini juga termasuk masih tergolong baru ini 2017-an ke belakang. Jadi terkait dengan studi kasus desain interior di perpustakaan ini. Contohnya di perpustakaan ISI Yogyakarta ini. Terkait dengan implementasi ini udah lama ini implementasi desain interior. Di klip ini juga udah lama. Jadi letak hubungannya itu di sini. Klaster hijau, klaster biru, dan nih klasternya nih, klaster merah, klaster biru, klaster apa ini? Klaster ungu terkait dengan perpustakaan digital. Ini yang atas-atas ini berarti yang ini klaster tingginya, desain penelitian terkait dengan desain, terus terkait dengan banyak tentang desain ya. Tentang arsitektur ini di klaster 6 ini. Arsitektur, bangunan, ini satu klaster sendiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini muncul di mana ini? Seperti ini. Neuroscience, agrikultur, biologi desain, health profession, farmakologi, business, dan lain sebagainya. Nah, ini pencarian berdasarkan subjeknya ini. Yang berhubungan dengan medicine, berapa jumlah artikelnya. Yang berhubungan dengan engineering, berapa jumlah artikelnya. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Nanti ada nih panduan lebih lengkapnya bisa di sini ya. Jadi mulai dari download post viewer, terus create a map based of biographic data,
Kalau ini ngambil metadata dari DOI. Setiap jurnal kan punya DOI. Nah, kalau metadatanya lengkap ini ada co-authorship, co-occurrence, citation, bibliografi, co-citation. Nah, apa sih fungsinya co-authorship? Analisis digunakan untuk menemukan hubungan berbagai penelitian berdasarkan dokumen penelitian yang dihasilkan oleh peneliti. Jaringan co-authorship merupakan suatu alat untuk menghubungkan arah kolaborasi dan mengidentifikasi peneliti dan institusi yang memimpin penelitian. Jadi hubungan antar jejaring penulis ini ya. Kalau co-occurrence analisis mengungkapkan topik penelitian secara statistik. Analisis co-occurrence sederhana hanyalah perhitungan data berpasangan dalam unit pengumpulan. Misalnya membeli sampo dan kuas di toko adalah contoh kejadian bersama. Terus citation analysis berarti berdasarkan basis data penelitian ilmiah dan medis dapat dirasakan dalam bidang keilmuan termasuk ilmu terapan dan lain. Nah ini berdasarkan citasinya, jadi citasinya yang sama. Terus bibliografi copying berdasarkan bibliografinya. Direct citation analysis yang menghasilkan taksonomi bibliografi copying analisis yang mengungkapkan apa saja yang sedang dikerjakan oleh ilmuwan. Analisis. Ini terkait dengan subjek-subjek penelitian, metode cluster tadi ya. Nah, contohnya misal untuk co-authorship, pilih co-authorship, tentukan minimum number document of author yang tadi ya, minimal 2 penulis tadi 2, ada ditemukan 34. Nah, ini nama-nama orangnya ya tadi yang muncul. Daewon Kim itu ada 4 dokumen. David Liscano itu ada 2 dokumen. Muncul nih hubungannya seperti tadi ke author ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Untuk file yang tutorial itu nanti Anjen kirim Pak Nggih. Saya kirim, oke. Setelah ini saya kirim. Nggih. Ini Nggih. Saya lebih mudah gitu Pak nanti karena penjelasan kalau penjelasan ini ya sulit. Tadi cluster education data educational data mining biru. Ini merah, ini warna-warna ini berarti menandakan dia cluster-clusternya begitu. Nah, catatan ini ya, tidak semua ini post-viewer ini menampilkan berdasarkan ini metadata yang kita ambil berdasarkan data risknya tadi ya. Misalkan mana? Misalkan saya buka dengan OpenWidth. Misal ini ya, yang sudah saya ini ke zona. Nah ini kalau data dari Scopus ini lengkapnya seperti ini. Nah, subjek-subjeknya tadi ini ya. Ya, fungsinya hanya untuk pemetaan saja ini. Jadi melihat klasterisasi dari penelitian yang ada. Nah, misalkan kita ambil metadatanya nggak dari apa tadi Google Scholar ya. Kita misalkan sudah download. Kita misalkan sudah download dari jurnal. Misalkan kita sudah download dari jurnal baca, misalkan dari beberapa edisi, ini muncul dari jurnal data seperti ini. Jadi kita yang mau dianalisis khusus untuk jurnal baca misalnya. Ini nanti kita ekspor
ke risk tadi, terus dianalisis. Jadi mengambil hanya di satu jurnal itu bisa. Jadi mengambil dari satu jurnal, tapi dari beberapa tahun edisi. Jadi nanti bisa diketahui tema apa saja sih yang familiar di jurnal tersebut, seperti itu. Kalau Scopus dia harus punya ini ya. Enggak. Jadi yang dimasuk tadi berdasarkan metadata yang di sini nih. Jadi kalau dari ambil risk itu yang muncul hanya author, title, terus tahun terbit, publishernya mana. Cuma seperti itu. Tidak sampai jauh ke seperti ini. Dia ada volume, issue, setback, and page, terus citation, citation per author, author preference, age, sampai ke situ. Oke, cukup? Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Halo? Halo. Mungkin sementara belum, Pak. Nanti belajar sendiri terus langsung ke tugasnya itu ya. Nanti Iya, Pak. Terus Pak. oke. Misalkan waktu pengerjaan itu kita mengalami kesulitan gitu, kita konsultasi langsung di grup, nggak apa-apa, Pak? Bisa. Oh, iya, Pak. Kan kadang kala itu ketika melihat contoh dari panjenengan, terus berusaha mempraktekkan ini kan nanti munculnya masalah biasanya di situ, Pak, di tengah-tengah prosesnya gitu. Iya, belajar kan, tak belajar. Semua juga belajar ini. Iya, Pak. Misalkan kita ambil occurrence 5 aja, next. Dari 2. Ini tadi kita ambil dari Islamic literasi ya. Jadi Islamic literasi ini terkait dengan apa aja sih? Terkait dengan banker, local wisdom, academic, Islamic science, terus Islamic finance, dan lain sebagainya ternyata hubungannya. Scientific literasi. Data yang kita ambil kira-kira semakin, nah ini kan meruyuk seperti ini nih. Jadi dengan kata Islamic literasi tadi, kira-kira yang paling familiar dengan apa aja? Dengan Islamic finance. Ini negara ini yang terus Islamic banking, finance, literasi, dan lain sebagainya. Cluster akademik, digital, informasi, dan lain sebagainya. Scientific literasi. Misalkan Islamic finance ini kok bisa berhubungan dengan apa misalnya berhubungan dengan Islamic world, dengan history, berarti dia dihubungkan dengan
Nih, rancu ya. Nah, kita kalau mengambil satu klaster gitu, kita ambil klik ke klaster itu berhubungan dengan, berarti di status dia berhubungan dengan herd literasi. Ini herd literasi ini misalnya ya. Herd literasi ini berhubungan dengan behavior, herd status, quality, search, dan lain sebagainya. Ini karena saya mengambil contoh metadatanya masih rancu tadi ya. Jadi sangat perlu untuk diperbaiki metadatanya tadi. Banker berhubungan dengan Islamic Finance Product di Malaysia, ini negaranya. Oke, cukup ya. Nah, kurang lebih nanti mahasiswa bisa contoh, bisa inilah bikin kayak gini. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Saya kirim ke grup. Oke, silakan. Pak, mau tanya Pak, untuk pengambilan metadatanya itu berapa tahun Pak ya? Maksudnya Itu, dari tahun berapa sampai tahun berapa itu atau terserah peneliti dari yang masing-masing mahasiswa ya itu mahasiswa, sendiri? peneliti yang menentukan. Jadi ditentukan nanti. Jadi pengambilan data misalkan dia Oh, mau mengambil dari satu jurnal aja. Jadi saya mau ambil dari jurnal kontemplasi misalkan, mau analisis jurnal kontemplasi dari tahun 2015 sampai 2019 misalkan gitu. Ada baik Pak, juga terima yang kasih. mengambil dari awal karena ingin mengetahui misalnya kata Islamic, kata apa namanya, misalkan desain perpustakaan itu pertama kali muncul di jurnal itu tahun kapan, itu kan bisa dilihat di situ tadi. Berarti tidak dibatasi tahun. Kalau ingin mengetahui kapan pertama kali kata itu muncul di jurnal. Eh, Gimana? Ini kita hampir selesai. Kalau ada yang ditanyakan ini sebenarnya langsung praktek itu kendala apa itu bisa langsung di ini. Susah ya mata kuliah ini ya? Susah atau mudah? Ya seru sih Pak, maksudnya kan ada ilmu pembaruan gitu Pak. Menurut saya malah asik sih Pak. Ya, dan mata kuliah ini sebenarnya sampai ke S2. Jadi di S2 itu kadang masih diajar, iya di S2 itu masih diajarkan kajian bibliometrik ini. Ini kajian lama terus digali kembali begitu dengan beberapa aplikasi yang memudahkan itu. Ya kayak hitung-hitungan apa itu namanya di kuantitatif itu, terus adanya SPSS, semua geliat menggunakan SPSS. Terus ada aplikasi lain kayak apa semacam untuk analisis itu kayak aplikasi R dan lain sebagainya kayak gitu. Nah ini mahasiswa perlu belajar ini. Ini saya kira untuk yang nggak ngikuti mata kuliah ini yang nggak tahu aplikasi-aplikasi ini dan gunanya untuk apa. Jadi kalau gunanya tadi, kalau POP tadi sebenarnya itu aplikasi bantuan, bukan murni. Kalau mengambil metadata yang resmi, yang asli, ya sebaiknya ambil secara manual gitu ya. Jadi kalau POP tadi kan munculnya seperti itu tadi, ada yang belum terisi, ada yang isinya salah, maka harus dibenerin. Benerinnya pakai apa?
pakai Ref Manager. Apa aja aplikasinya bisa itu. Oh, aplikasi Ref Manager. Misal tahunnya belum muncul, misal penulisnya belum muncul. Nah, ya karena ini harusnya penelitian ini kan lama. Ini nggak apa-apa kalau mahasiswa untuk uji coba di sini. Oke, kita tutup ya. Iya, Pak. Oke, mengenai tugas UAS. Tugas UASnya nanti analisis watch viewer seperti ini. Nanti minggu depan UAS kapan UAS? Minggu depan itu sebenarnya masih post viewer 2, tapi itu buat konsultasi saja ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam misal ambil metadata atau apa, itu buat konsultasi terus dikumpulkan di UAS gitu. Seperti apa contohnya? Nah, mahasiswa gunakan seperti yang saya kirimkan itu ya. Tidak harus semua, yang penting praktek. Misalkan mahasiswa mau menggali berdasarkan apa sih, kok autornya sih, atau berdasarkan tahunnya. Nah, itu kan bisa di ini, semacam membuat tabel-tabel begitu loh. Jadi misalkan mengambil literasi digital. Di literasi digital ini yang tahun terbitnya itu bisa sampai analisis. Jadi di tahun sekian, ternyata paling banyak terbitnya di tahun 2019 misalkan. Nah, tapi yang saya kirim di sini, ini dia ngambil metadatanya pakai Scopus, jadi nggak pakai POP. Saya kirimkan dulu sih. Belum ya? Belum nyampe di kalian? Kalau dari sudah, Pak, sebetulnya. Jadi belum. Mana aplikasinya sih? Saya cari dulu. Gimana Mas Khalif? Mas Khalif tadi yang aktif di awal. Oke. Ya, memang harus coba-coba itu. Tapi itu ya saran saya tetap kayak yang kemarin yang mata kuliah itu seminar proposal itu ya. Jadi kalau mau membuat daftar pustaka atau referensi itu metadata di reference manajernya harus benar. Sama halnya dengan ini, menggunakan analisis bibliometrik pakai fast viewer ini metadatanya harus benar. Karena kalau metadatanya itu salah, ketika diekspor ke format RIS itu ya yang kebaca ya yang salah itu, dan sistem nggak bisa membaca yang salah itu biasanya, atau bisa membaca tapi hasilnya rancu gitu. Oke, sudah terkirim ya. Kalau ini langsung pakai DOI. Sudah. Ini ambil data langsung dari DOI, tapi dia itu kayaknya punya akses ke Scopus kemarin, tapi itu saya coba ininya sudah nggak bisa. Jadi alternatifnya pakai POP itu aja, atau sampai mengumpulkan misalkan gini, contohnya mau ambil dari jurnal kontemplasi dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, misal satu terbitan itu ada 6, kalau 1 tahun berarti ada
6 kali 2, 12. 12 kali 3 tahun berapa? 12 kali 3. 36 ya. Ada 36 artikel itu kamu analisis bisa. Jadi ada 36 artikel itu kamu analisis, oh ternyata itu tema-temanya tentang apa aja sih. Terus penulisnya apakah itu aja atau tidak saling berhubungan atau tidak saling berhubungan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dengan analisis itu kan kita bisa melihat ya, misalkan literasi informasi itu siapa sih penulis-penulis di bidang literasi informasi itu bisa kebaca. Nah, misalkan si X gitu ya. Si X itu menulis tema literasi informasi di tahun berapa aja, itu bisa kebaca di situ. Nah, analisisnya bagaimana?